Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mama Rey. Hidup sehat ala Mama. Pada pertemuan kali ini Mama Rey akan membahas tentang ASI, seputar ASI. Nah, judulnya yaitu kenapa ASI bisa seret atau sedikit atau bahkan tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba seret gitu ya, tiba-tiba nggak ada, yang tadinya banyak kok tiba-tiba nggak ada. Nah, saya akan menjelaskan itu. Untuk bunda-bunda yang pengen tahu, stay terus di channel Mama Rey. Tapi jangan lupa like, subscribe dulu channel Mama Rey. Terima kasih. Ada beberapa alasan kenapa ASI bisa seret atau semakin sedikit atau bahkan tiba-tiba nggak ada. Yaitu biasanya yang pertama gara-gara teknik yang kurang tepat, teknik menyusui yang kurang tepat. Yaitu mulut bayi sama si puting atau sama areola yang coklat-coklatnya itu kurang tepat, sehingga si ASI kurang banyak disedot sama si bayi. Yang kedua itu lama menunda menyusui. Misalkan si ibu sedang sakit atau si payudaranya lecet atau bahkan luka, itu biasanya si ibu akan berhenti dulu untuk menyusui sehingga si ASI akan berkurang. Yang ketiga itu efek samping obat. Misalkan paracetamol, obat flu, bahkan obat-obatan pil KB itu juga bisa membuat ASI jadi seret, ASI jadi sedikit. Paracetamol juga kalau sedikit sih enggak, tapi kalau misalkan kebanyakan sehari lebih dari 3 kali itu biasanya akan membuat ASI jadi seret atau sedikit. Yang keempat itu penyakit atau seperti kurang gizi, penyakit gula, penyakit anemia, dan penyakit kanker. Biasanya penyakit-penyakit tersebut itu akan mengurangi produksi ASI, akan membuat ASI semakin sedikit. Yang kelima itu bayinya prematur. Nah, kalau bayi prematur otomatis sebelum usia kandungannya pas udah lahir, sehingga si ASI pun akan sulit untuk keluar karena belum waktunya untuk keluar, tapi si bayi sudah keluar, otomatis si ASI pun tidak akan cepat keluar, sehingga si bunda harus menunggu untuk lebih lama lagi agar si ASI cepat keluar. Yang keenam itu tongtai. Tongtai itu namanya adalah garis selaput di bawah lidah seperti ini, garis selaput di bawah lidah. Nah, itu biasanya kalau yang normal si tongtai garis itu sedikit di dalam aja. Kalau misalkan si bayi yang ada tongtai, si garisnya itu lebar ke depan. Nah, itu bisa dilakukan tindakan di dokter anak. Biasanya dokter anak akan sedikit menggunting sehingga si lidah bayi akan terbebas dari tongtai dan bisa menyedot ASI dengan bebas. Kalau misalkan ada tongtai, otomatis si bayi itu tidak akan bebas menyedot ASI karena kesusahan menyedotnya, itu tidak akan benar sehingga ASI menjadi seret. Kemudian yang ketujuh, stres berat. Nah, biasanya mama-mama stres berat itu karena mikirin ASI takut sedikit. Biasanya itu terjadi banget sama saya. ASI takut sedikit, ASI takut kurang nih si bayi ASInya, takut nggak kenyang. Nah, itu dipikirin terus sehingga membuat ASI malah jadi seret. Nah, harusnya jangan seperti itu ya, Mam. Ada di antaranya bagaimana cara mengatasinya agar si ASI tidak seret atau tidak makin sedikit. Yang pertama itu susui setelah lahir. Setelah lahir itu biasanya si ASI tidak akan langsung keluar. Normalnya itu 3 hari si ASI baru keluar, tapi ada beberapa bunda atau ibu yang baru sehari melahirkan si ASI udah keluar. Nah, setelah melahirkan, walaupun si ASI belum keluar, tetap bayi harus disusuin ke ibu karena itu akan merangsang syaraf-syaraf di payudara ibu untuk mengeluarkan ASI dan juga merangsang syaraf-syaraf di mulut bayi untuk melatih nyedot ASI. Nah, yang kedua itu susuin bayi per 2 jam atau 3 jam. Itu harus banget kalau bayi baru lahir. Itu kalau misalkan tidur terus harus dibangunin tiap 2 jam. Nah, untuk yang ketiga itu perlekatan mulut bayi ke payudara ibu itu harus bagus, harus benar.
yaitu si mulut bayi itu harus, kalau misalkan si bayi lapar biasanya mulutnya akan terbuka lebar. Nah, ketika terbuka lebar itu si mulut bayi cepet-cepet masukin ke payudara ibu, tapi jangan putingnya aja karena itu akan membuat puting lecet. Jadi masukin semua ke dalam yang item-itemnya itu namanya areola, yang coklatnya itu di sekitar puting itu harus masuk semua ke mulut bayi agar nanti proses menyusuinya itu benar, si ASI akan maksimal disedot sama si dede bayinya. Nah, yang keempat itu hindari obat-obatan yang seperti saya bilang tadi. Kemudian yang kelima itu dipumping atau disedot atau di sedot pakai alat ya. Setiap si bayi lagi tidur, bunda harus rajin-rajin untuk menyedot asinya dan disimpan di kulkas. Walaupun hanya sedikit, silahkan simpan di kulkas aja karena dalam 24 jam si asi yang sedikit-sedikit itu boleh dicampur sehingga jadi satu botol. Misalkan bunda cuma dapat 5 mili atau 10 mili, dicampurin aja. Kalau belum 24 jam dicampurin aja boleh. Nanti di kulkas misalkan ada 10 kantong, bunda 10 kali sedot. Nah, bisa nyatuin semua ASI yang telah 24 jam di pumping atau diperah. Kemudian yang keenam itu hindari alkohol dan rokok, itu udah pasti ya, karena itu jangankan memproduksi ASI, ke kesehatan tubuh bayi dan ibu pun itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketujuh itu pijat payudara. Nah, pijat payudara itu banyak tekniknya ya. Kalau misalkan bunda pengen tahu, nanti dalam video selanjutnya saya akan bahas dan saya akan berikan contoh. Kemudian yang kedelapan itu bunda boleh memberikan suplemen booster untuk memperbanyak ASI. Itu banyak dijual di apotek-apotek atau di online shop ya. Boleh menggunakan suplemen kalau misalkan sangat dibutuhkan. Yang kesembilan itu bunda rajin makan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau bisa boleh minum susu, boleh banyak makan buah-buahan yang banyak, sayur-sayuran, itu sangat berpengaruh banget terhadap produksi ASI agar lebih banyak dan lebih lancar. Nah, itu dia cara-caranya dan tips-tipsnya bagaimana agar ASI tetap banyak dan tetap berlimpah untuk si kecil. Baiklah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dulu channel Mama Ray. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.